Bagi sebagian mufasir kalau disebut, kalau Allah sebut ganjaran dari sisi Allah,
berarti ganjaran yang unlimited, orang bisa dihitung oleh ganjarannya. Itu kalau sangat besar, itu berjalan nanti orang dari pembukaan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka juga tidak memiliki rasa takut, yakni rasa takut mereka tidaklah memiliki mereka tidak punya rasa takut akan balasan di hari akhir. Kenapa? Ya karena beriman balasannya pasti jadi. Walau yang jatuh dan tidak pula dia yakin mereka bisa. Kenapa? Karena mereka mendapatkan balasan surga. Cuma Imam Nawawi kemarin menafsiri yang dimaksud dengan orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin di ayat ini adalah mereka-mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil sebelum datangnya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih contoh kemarin seperti Waraqah bin Nawfal, pamannya Sayyidatina Khadijah, seorang alim Nasrani yang pertama kali bisa mengetahui bahwa Nabi akan jadi Rasul ketika peristiwa ditemui di Hira, atau pendeta Buhairah, pendeta Nasrani yang melihat Nabi ketika berusia muda diajak pamannya jalan-jalan ke negeri Syam. Mudah-mudahan Allah memberikan kedamaian kebaikan bagi saudara-saudara kita di negeri Syam. Negeri Syam itu yang sekarang diantaranya meliputi Suriah. Suriah kita sekarang itu dulu di dalam kitab-kitab itu disebut dengan negeri Syam. Jadi kalau disebut negeri Syam itu ya Suriah, sekitaran Suriah sekarang itu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mempersolehkan Filistin dan di Suriah. Wabillahirrahmanirrahim. Diberikan yang benar dan hak. Ya Jabbar ya Qahhar ya Aziz ya Muqaddas Rabbil Alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pendeta Buhairah yang mengenali Nabi ketika Nabi masih remaja belum jadi Nabi. Muhammad remaja, diajak pamannya berniaga sampailah ke negeri Syam. Buhairah seorang pendeta Nasrani melihat ini ada anak muda berjalan diikuti oleh awan. Kan katanya kita juga diikuti awan, maksudnya musim hujan ya. Kita begitu, gue diikuti awan itu lah, kita diikuti awan. Oh tapi kan kita mau hujanan gitu. Di hujan itu maksudnya hujanan. Itu beda dengan Nabi yang berkata maksudnya. Berjalan diikuti awan. Lalu lihatlah di punggungnya ada kata pembawa, ada tanda-tanda kehamilan. Nah, Buhairah yang bisa mengenali seorang pendeta Nasrani belum beriman kepada kerajaan Nabi, tapi dia mengimani bahwa pada saatnya akan datang seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Nah, menjadi Imam Nawawi orang-orang yang begini yang dimaksud ayat ini tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina. Jadi orang yang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, orang ini yang dapat ganjaran dari Allah. Nah, selanjutnya pada ayat 63 Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan. Jadi ini kan Allah masih tahu gitu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu ujar Allah, ujar Imam Nawawi menurut mengikut penafsiran ayat ini, Allah sudah tunjukkan ada dari mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil dengan benar. Tetapi ada di antara mereka yang melanggar perjanjian itu. Maka Allah sampaikan di ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan manakala kami ambil mitsaqakum, perjanjian dengan kalian. Maksudnya kami buat perjanjian dengan kalian. Iqrarakum bi qabulil Taurat, yakni pernyataan kalian bahwa kalian akan menerima Taurat. Jadi dibikin perjanjian. Jadi dulu para leluhurnya orang-orang Yahudi ini, mereka sudah diberi, jadi mereka diberi Taurat. Tapi habis itu mereka kan cerita-cerita kita di depan kemarin, cerita di depan kemarin, gara-gara Injil, anak muka, macam-macam ceritanya kemarin. Jadi
tinggal 40 hari dijadiin, didatangin lagi, ternyata sudah ikut sambil menyembah anak unta macam-macam. Jadi sudah diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh Musa, menyeberang lautan sampai di seberang, lalu kemudian ketika sampai di seberang, jadi menyeberang laut merah, menyeberang laut merah sampai di seberang, ditinggal Musa sebentar, melenceng mereka. Maka ujar Allah, wa in akhadna mitsaqakum, dan ingatlah manakala kami buat perjanjian bersama dengan kalian. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya ente semua ini diselamatkan oleh Musa, maka ente semua kudu beriman kepada Tuhan yang Musa, kepada Allah. Kudu mengikut imannya Musa. Lewat apa? Lewat Taurat. Lewat Taurat, dengan menerima Taurat. Tapi ada aja yang masih melenceng. Karena masih melenceng, wa rafa'na fawqakum tur. Lalu kemudian kami angkatkan, kami tinggikan di atas kalian itu gunung. Gunung itu diangkatkan. Jadi kalau kita tuh diancam. Jadi macam coba yang gunungnya diangkat Erosan gunung diangkat Labu-Labu karena digoyang lupa ya kan wartawan ngomongnya gunungnya sekian. Ujar Allah mulai Rabbana fawqasikum al-jabal, kami tinggikan, kami angkat di atas kepala kalian gunung ini tadi. Mendarat jadi sekira-kira tingginya dia orang berdiri. Kemudian dari seperti itu menutupi di atas mereka. Wakana parsakan fi parsakin yang jaraknya itu dari satu parsak lain orang panjang ketutup semua. Hatta apa itu mulmisa sampai akhirnya kalian bersedia berjanji. Jadi asalnya ya mau, asalnya diselamatkan. Karena terjadi cerita sebenarnya bukan hanya ini cerita orang kita sampai sekarang. Ini biasanya ini lagi sakit, ada orang siang malam berdoa, pas kena lari. Karena ada yang mau minta pengantar. Lalu persis ini cerita begini ceritanya. Di Mesir disiksa oleh Firaun, diselamatkan oleh Musa atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke negeri seberang selamat sudah dikejar Firaun tenggelam melenceng. Jadi dikasih nikmat, kan kata dia. Sering membuat kita lupa ibadah itu nikmat, bukan sakit. Nek sakit dulu biasanya ibadah orang. Nek lagi orang duit kemudian doa terus sak ape berdoa itu langsung dibocor. Ya kalau dia itu coba salah biji macam saya itu ibadah terus. Nek lagi duit bisa lagi. Doa minimalis kalau benar mati tapi yang sana. Yang benar-benar rumah juga dipakai. Nah jadi cerita ini sebenarnya cerita orang sepanjang masa, bukan hanya dari Israel. Maka sampai Allah akhirnya tegur lagi. Sekarang tegurannya apa? Itu Allah dengan mencapai siksa di dunia. Sampai akhirnya kalian mau berjanji, khudhu ma atainakum, kata Allah. Khudhu ma atainakum. Ambil apa yang kami perintahkan. Maksudnya adalah kami berikan kepada maksudnya ya'malu bima a'taikumuhu minal kitab. Kerjakan apa yang kalian dapatkan dari kitab, yakni Taurat. Maksudnya perintah-perintah yang lakukan. Perintah-perintah yang lakukan. Bil quwwah, dengan sekuat dan naga. Sebagian ulama menafsiri kenapa ada kata bil quwwah. Bil quwwah itu menandai dalam sampai batas kemampuan kita. Sampai sekarang kita sing jenenge sholat ya sampai batas kita. Nek jenenge sholat ke waduh sholat kok kayak bentrok mose. Nek orang kuat ngadeg duduk, orang kuat duduk di kursi di lantai, orang kuat di lantai rebahan, orang kuat sambil rebahan ngasih isyarat, orang kuat ngasih isyarat di sholat. Mana gitu? Wudu nganggo air. Orang ketemu air di
diganti dulu. Wudu sunat 3 kali, air terbatas monggo sekali. Yang penting anggota wudu dipenuhi dan seterusnya berkumah. Jadi perintah itu laksanakan dengan bijik, dengan sungguh-sungguh. Sebatas kemampuan kita. Nanti ada batas kalau tidak mampu ya sudah, kalau tidak mampu apa yang tidak memaksa. Kalau tidak memaksa. Tapi perintah pertama berkumah, bijik. Wal mafi. Kalau kau sudah lakukan apa yang ada dalam kitab ini, ingatlah terus apa yang ada di dalamnya. Ada kan akan suruh sholat. Tidak hanya sholatnya, ingat terus sholat bulan apa. Waktu mafi minas sawabi wal iqam. Di dalam Taurat itu ada pahala, ada balasan, ada iqam, ada siksa. Wahfadhu mafi minal halal wal haram. Jaga dalam kitab itu ada yang halal, ada yang haram. Jadi maksudnya adalah habis disuruh kita beramal, ingat amal itu. Sholat sholat, tapi tidak mengingat apa yang menjadi aturan dalam sholat. Jadi termasuk aturan dalam sholat misalnya, wis aku ora apa-apa sholat, aku kan sing penting di sholat. Ora apa-apa nek duitnya ora jelas. Duitnya ora karuan sama nanti ditubuhke kelambi, dienggo sholat. Pokoknya malaikat programnya nyata ini catat apa jadi malaikat. Nek duitnya boleh beli, kelambinya boleh beli, tapi dia ibadah. Oh ya sudah, kalau mama ya pasti ibadahnya harus ada toko Jadi tidak hanya sekadar mengamalkan, walaupun ingat-ingat ada aturannya, ada balasannya, ada kebaikannya, ada halal-haramnya, ada aturan yang harus diikuti. Sholat yang menurut aturannya, ikut aturannya. Zakat yang ikut aturannya, poso yang ikut aturannya. Kuat banget. Aku yang posonya tak 12 riwayat. Oh iya orang aturan. Waktu kuat banget. Usaha buka. Ya orang tidak bisa. Karena mengikut walaupun mati beramal, lalu mengingat apa yang menjaga aturan terhadap apa yang kita amalkan, lahan lakum tattaqu. Ujar Allah dikai tattaqu al-ma'asi. Kalau sudah begitu, maka kita akan berbuat maksiat. Jadi ujar Imam Nawawi yang dimaksud dengan lahan lakum tattaqu, orang tidak berani lagi berbuat maksiat. Nah, kata-kata begitu. Opo sing wis wedi nglakoni maksiat niku pasti ora bakal maksiat. Yo pasti sing iso maksiat. Yo bukan maksiat ora apa-apa, tapi maksudnya yo maksudnya taubat lagi, perbaiki lagi. Maksiat lagi, perbaiki lagi. Yang berbahaya itu kalau orang tidak punya rasa takut dan angka maksiat. Makanya itu dia mau solusi. Kalau anda mau ngomong, kalau ini maling niku, nyuri di rumah wong. Niku ya ono bibit-bibit takwa. Dia wedi maksiat. Nek ora wedi maksiat ora nyuri sembunyi deh. Ketemu mau dek sih gitu orang tahu orang. Yang ngerti dia maksiat. Ngerti kemana orang ini, orang maksiat orang ngomong tak cukup bae. Mana terus perkara itu. Nopo deh sembunyi. Nopo korupsi niku nek nyari-nyari alasan ben ora salah. Nopo sing salah itu sing ora salah boleh alasan ben ora apa-apa ora salah. Nek golek alasan ku nang dari ngerti maksiat. Nek alhamdulillah sing ono bibit takwa, mugi-mugi karena sabar itu dia saudara tahu. Nek orang duwe wedi maksudnya itu ora salah, ora duwe ati tenang salah, ora salah. Orang tahu zakat, ini tenang. Orang tahu zakat, artinya kita diri orang tahu zakat, artinya tenang. Jadi ini orang cerita orang sing sempurna, orang tahu maksiat, betul. Lala tattaqun itu menjaga kita dari berbuat maksiat. Mungkinkah kita berbuat kemaksiatan? Masih mungkin. Tapi ketika berbuat maksiat, kita perlu menyimpan diri ketakwaan. Tahu itu maksiat, tapi jangan tahu benar. Sehingga ini si orang tahu benar. Itu sih kamu. Kalau
panjenengan semua juga sekalian. Gusti Allah itu Tawwab. Gusti Allah itu Tawwabur Rahim. Sering kita dengarkan Tawwabur Rahim. At-Tawwab itu maksudnya Maha penerima taubat. Maha penerima taubat artinya Gusti Allah orang pernah lelah dan tidak pernah bosan menerima taubat. Kita sih bisa bosan. Waduh, bosan bosan posisi supaya ngesak dari mati berubah. Jadi orang mati sak dari mati ini apa? Ngerti mati kalau saya yakin. Gusti Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita sampai karena itu maka ujar Allah summa tawallaytum pada ayat selanjutnya Gusti mono ini wis macam ini tadi summa tawallaytum bitakhiril ada ayat a'radtum 'anil wafa'i lalu kalian berpaling. Jadi orang yang bermaksiat diancam taubat lewat maksiat meneh sama punya pun ancaman itu maksiat persis kayak orang manusia sampai zaman sekarang taubat maksiat taubat lagi maksiat lagi ya pasti jadi ini orang kayak mono itu sejak zaman sakono di dalam Al-Quran menggambarkan itu dengan ceritanya orang-orang Yahudi orang-orang Bani Israel itu diceritakan begini ay a'radtum 'anil wafa'i bil mizan min ba'di dzalika yarfa'tu wa ilaika. Jadi sesudah diancam tadi sesudah jadi pakai Taurat ancamannya dilepaskan berdasarkan apa kayak kita kan pun enak hidup maksiat maka ujar Allah falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jikalau tidak karena karunia Allah kepada kami, apa karunia Allah? Ditakhiril adab. Allah tidak serta-merta menurunkan adab. Makanya nanti cerita kita umat Nabi Muhammad. Jadi kita diberi kesempatan. Nek adab itu nempel sama maksiat, udah lama kita binasa. Sudah lama kita binasa. Kalau adab itu nempel karena maksiat itu. Tetapi Allah itu disebut Allah fadlullah, itu karunia Allah, sayangnya Allah kepada kita. Maksiat azabnya ditakhir oleh Allah. Jadi di belakang diberi apa? Diberi kesempatan taubat. Maksiat lagi, taubat lagi, maksiat taubat lagi. Nek azab niku ditempelkan oleh Allah menjadi sabar. Nek maksiat niku jadi sabar, maksiat jadi sabarnya azab. Walaupun nek maksiat sekali kita wis wis sampun orang udah masih makan ngaji. Lebih maksiat berazab dari habis itu. Walaupun kita semua ini diberikan oleh Allah. Ujar Allah pada Allah ya karena warahmatuhu. Jadi diberi karunia oleh Allah. Apa karunianya? Dakhil ada di belakang ada. Warahmatuhu dan diberikan rahmatnya. Rahmatnya apa? Bilisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaikum. Rahmat Allah yang paling utama itu adalah diutusnya kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek orang karena sabab diutus kanjeng Nabi, orang duwe sinar enggak? Sisanya oh, terus. Nah, bisa iya kita baca bisa orang biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar apa? Kalau tidak karena sabar karunia Allah dengan ditahannya azab kita. Warahmatuhu dan rahmatnya Allah dengan apa? Diutusnya kanjeng Nabi. Jadi kita punya contoh. Kita punya contoh seperti apa menghindari maksiat, seperti apa parah. Lakuntum minal khasirin. Sungguh kalian semua akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kesempatan lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina
hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ujar Allah, tidak akan orang-orang kafir itu dari ahli kitab dan orang-orang musyrik memfakina, meninggalkan agama-agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai akhirnya datang kepada mereka al-bayyinah, bukti nyata. Nomor itu bukti nyata yang membuat orang lalu kemudian bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Bukti nyata itu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul yang yatlu suhufan, Rasul yang diutus oleh Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan suhuf yang disucikan pada yang tersebut. Berapa berarti pada berita Rasulnya saja. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dalam Allah yang dimaksud dengan bukti nyata. Bayyinah itu bukti nyata yang membuat semua orang lalu kemudian tunduk itu adalah Rasul. Jadi kanjeng Nabi itu bukti nyatanya. Rahmat tadi, bukti nyata dari kasih sayang Allah itu apa? Diutusnya kanjeng Nabi kepada kita. Kenapa kanjeng Nabi disebut sebagai bayyinah? Imam Nawawi di kesempatan lain lalu kemudian menjelaskan li'anna, karena kanjeng Nabi itu majmu' al-khalaiq, menjadi merangkum semua akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ini maksudnya. Yang dimaksud dengan kanjeng Nabi itu rahmat, kanjeng Nabi itu bukti kasih sayang Allah, niku adalah akhlak yang mulia dari kanjeng Nabi. Nopo sabab akhlak mulia dari kanjeng Nabi? No, usamnya dakwah, berdoa kepada Allah, dijawab oleh Allah, bikin kapal, masuk kapal, tunggu waktunya, akhirnya apa? Habis umatnya Nuh. Yang maksiat tenggelam, kita tidak diikuti maka badai air. Selamatlah hanya mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Allah. Nabi Allah, maksiat mereka. Tamunya Nabi Allah, cowok dikejar oleh cowok-cowok di situ. Pengen mereka lewat cowok-cowok. Macam-macam cerita. Turun azab dari Allah, habis itu. Fir'aun maksiat kepada Nabi Allah Musa, menenggelamkan habis semua. Allah tenggelamkan habis. Tapi bersama dengan kanjeng Nabi, akhlaknya kanjeng Nabi mengajarkan kita memaafkan. Kanjeng Nabi mengajarkan kita memaafkan. Ayatnya disebut dengan bayyinah. Sering kita dengar cerita sering diulangi di beberapa kesempatan. Nabi lagi jalan sama Umar, tiba-tiba datang seorang yang mulia di belakang, ditaklukkan Nabi itu jatuhkan Nabi. Umar marah, apa ini jadi manusia? Katakan Nabi, ini urusanku. Nopokan benarin Nabi. Jadi si Yahudi panjenengan utang mau bayar. Oh, kata jadi itu urusanku, katakan Nabi. Itu urusan Umar, mereka lewat saja. Lalu kemudian utangnya ngomong, sakarun rumah. Kita tak bayarnya dari sahabat Umar, katakan Nabi. Ini utangku dewe, urusan dewe aku sudah selesai. Nabi pulang, Nabi ambil sekarang dari rumahnya. Nabi datang kepada orang yang mudinya. Nabi antar sendiri. Nih, aku bayar utangku. Kaget seorang itu. Buru-buru Nabi membalas, Nabi memaafkan, lalu Nabi menaikkan kewajibannya. Selesai. Itu yang disebut dengan al-bayyinah. Jadi bukti nyata dari rahmatnya Allah itu ada pada akhlak mulianya kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor pelajarannya sederhana bagi kita saat ini. Nek kita harap dari bukti rahmatnya Allah, maka berarti sing ditiru akhlaknya kanjeng Nabi. Orang sing ditiru perannya kanjeng Nabi, tapi akhlaknya kanjeng Nabi dikejar perang. Orang sing jalan-jalan yang ditiru bahwa Nabi memang berangkat perang. Kalau itu
begitu berangkat perang juga, si kudu dilihat bagaimana akhlak kanjeng Nabi di medan perang. Niku si kudu dilihat. 15 tahun kanjeng Nabi diganggu orang kufar Quraisy. Nabi gak pernah mau balas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahkan meriwayatkan menjadi Abdullah bin Abbas niku kami datang sama kanjeng Nabi sampai 60 kali. Berarti 15 bagi 60 bagi 15 berapa? Apa? Berarti setahun minimal 4 kali diganggu. Ini kayak kuartalan, kayak kuartalan itu setahun diganggu. Datang sahabat kepada kanjeng Nabi itu dilawan juga karena kanjeng Nabi tidak ada perintah, tidak ada. Mau besok 3 lagi diajak lagi, itu Nabi dilawan juga karena Nabi tidak ada perintah. Nabi diboykot, kekurangan makanan. Kata sahabat, ayo lawan sekalian, enggak, karena Nabi tidak ada perintah. Sabar saja, tidak ada perintah. Sahabat keluarganya dibunuh oleh orang kufar Quraisy. Tidak ada perintah lawan Nabi enggak. 12-13 tahun begitu, perintah yang datang justru malah pindah hijrah. 13 tahun di Makkah begitu berarti ada perintah malah. Dan Nabi tidak pernah mau melawan. Yuk sahabat udah datang aja, yuk dilawan dia Rasul. Karena kan yang ikut-ikut Nabi kan malah budak-budak, yang badannya kekal. Bingung naik dulu bisa menang. Naik dulu dia menang, yuk badannya besar-besar karena budak-budak yang dimerdekakan. Tapi Nabi tidak ini kan, 13 tahun begitu. Ketika keluar perintahnya bukan melawan, justru disuruh pindah. Hijrah Nabi ke Madinah. Setahun di Madinah isi kata. Mau Quraisy juga, mau kufar Quraisy iseng kan. Wes satu di jalan dulu maka Madinah itu ada. Orang-orang kereta cepat kayak jalan samene. Itu enggak berdoa ya aduh ini sih gabung. Jika tersangka masuk tahun kedua masih juga. Akhirnya apa? Turun izin dari Allah Subhanahu wa taala, "Qulina lil ladzina yaqtaluna bi annahum zulimu wa anna Allaha 'ala nasrihim laqadir." Itu sekarang boleh kata kalau mau bela diri boleh sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak diizinkan membela diri, walau Allah subhanahu wa ta'ala di masa wajah wa bi'u salawatun wa masakin kaum yang Allah dikasihi. Kalau tidak diizinkan nanti sinagog rusak, gereja rusak, menara lain rusak, masjid di mana orang banyak menyebut nama Allah rusak itu. Dalam Al-Quran Allah eksplisit menyebut. Allah Nabi sekarang diizinkan untuk membela diri. Kemarin-kemarin diizinkan membela diri agar apa? Agar tempat-tempat ibadah ini terjadi. Quran menyebut salawat, wabi'un salawat, sawaqi'u, wabi'un salawat, masa jadi kalau biasa saja. Gereja, menara para rahib, salawat itu sinagog, tempat ibadah orang Yahudi dan masjid. Jalan, oke. Kalau begitu bagaimana caranya? Kan ini kan sekarang dibolehkan orang boleh bela diri agar itu jangan rusak. Kalau begini tidak boleh berarti perangnya di kota. Maka lalu kemudian terjadilah dalam sejarah Islam pada tahun kedua Hijriah perang Badar. Di mana? Ke lapangan perangnya. Dulunya di depan rumah toko, pada kena kamu aku. Biaya perangnya bergeraklah ke lapangan yang disebut dengan lapangan Badar. Allah SWT. Agar apa? Yang menjadi korban hanya yang ikut perang. Orang-orang peluru yang sah. Coba bayangkan kalau orang Quraisy banyak itu menyerbu masuk ke kota Madinah, atau Nabi dengan pasukan yang menyerbu masuk ke kota Makkah. Dan itu maksudnya awalnya perang kena itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berpetunjuk kepada Nabi bergerak ke Badar, bertemu dengan orang kufar Quraisy, terjadi peperangan di sana yang dimenangkan kaum muslimin dengan segala macam cerita. Tapi pesannya sederhana sih boleh dikatakan. Jadi kalau mau meniru Nabi bukan perangnya Nabi, tapi akhlaknya Nabi ketika perang. Tidak boleh menyakiti orang lain. Dalam satu peristiwa peperangan, ada sahabat yang sudah siap mengurus pedang ke orang kufar. Lalu kemudian orang kufar itu mengucap 2 kali syahadat, tetap dipegang karena di medan perang.
Dilaporkan sama Nabi. Apa kata Nabi? Apakah engkau sudah melihat hati? Maksudnya apa kata Nabi? Sudah, berbaik sangka saja. Wahyu pada saat pada dengar, wah itu kalau tonggo, suruh baik sangka kalau tonggo itu musuh bangga itu. Dia begitu Nabi. Pada saat di medan perang dengan orang yang nyata-nyata sedang berperang, itu pun Nabi akhlaknya berbaik sangka. Uang berperang. Dia pun panjenengan lagi dulu kalau teman sekantor sebelah suruh berbaik sangka ke dia, musuh bangga orang Nabi, ini lagi orang senang kalau tonggo. Boleh punya tonggo itu boleh pikir pokoknya itu enak di mata panjenengan. Wadah sudah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di medan perang. Nabi akhlaknya mengajarkan kita untuk berbaik sangka. Maka sahabat tadi ditegur oleh Nabi. Ditegur oleh Nabi itu, apakah engkau membelah dadanya dan melihat hatinya? Ya Nabi. Karena sahabat bilang, dia ucap syahadat cuma kepepet. Biar gak saya bunuh, kata dia kan. Maka tetap saya bunuh. Tapi kata Nabi, apakah membelah dadanya dan melihat hatinya? Tahu dia ucapkan apa kepepet? Kan gak tahu. Karena itu maka satu-satunya cara adalah berbaik sangka. Bisa jadi itu bagi dari takdir Allah cara meninggalnya orang tersebut, tapi cara itu menjadi pelajaran kepada kita bagaimana akhlak anjal Nabi terus maka ya Allah itu yang disebut dengan rahmat. Kenapa Nabi itu tadi disebut rahmat kasih sayangnya Allah? Jadi karena sebab itu kita mendapatkan keutamaan. Allahu a'lam bishawab. Panjangnya Bapak, tafsir ayat-ayat itu panjang. Sampai mau kemudian harus ditaruh apa tidak kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga banyak sehat beliau. Sudah lama tidak menjawab dari Nabi Sallallahu. Biasanya kalau dia dengar, kebencian kepada Nabi Muhammad itu karena personnya atau karena ajaran? Jadi riwayatnya macam-macam Pak. Tetapi kalau bagi sebagian riwayat menyatakan kebencian mereka kepada Nabi itu lebih karena dakwah yang disampaikan Nabi. Karena sebelum kanjeng Nabi Muhammad jadi Nabi, tidak ada orang yang mencela kanjeng Nabi. Sampai orang 40 tahun, makanya sang Nabi sampai diberi gelar Al-Amin. Nanti dalam gelar Al-Amin itu saat dia jadi Nabi itu, saat dia jadi Nabi. Tapi seketika kanjeng Nabi membawa risalah tauhid, maka seketika itu mereka lalu kemudian marah. Bagi riwayatnya sebagai riwayat cerita itu juga digambarkan dengan cerita Abu Lahab. Satu ketika Nabi berdiri dan mengumpulkan saudara-saudaranya. Kemudian mereka kumpul, Nabi sampaikan bahwa dia diangkat jadi Rasul untuk mendapatkan tauhid. Apa kata Abu Lahab? Dan ketika dipanggil Abu Lahab datang. Kenapa? Karena mereka suka sama kanjeng Nabi. Kalau Nabi mungkin datang mereka datang. Tapi lalu kemudian dia menjadi marah ketika mereka datang, malah didakwahi. Maka berujarlah Abu Lahab dengan tabaraka ya Muhammad. Sungguh binasa engkau wahai Muhammad. Maka ucapan Abu Lahab itu dibalas oleh Allah dengan surah Al-Lahab beryada Abi Lahab yang binasa itu kedua tangannya Abu Lahab. Bagi riwayatnya kedua tangan itu maksudnya kalau tangannya itu bermakna kuasa, berarti seluruh tubuhnya Abu Lahab binasa. Jadi itu diantara jadi dari cerita-cerita riwayat itu kemarahan mereka lebih banyak dipicu oleh dakwah yang disampaikan kanjeng Nabi. Makanya lalu kemudian ketika dakwah itu sampai kepada hati mereka, ya hilang kebenciannya. Itu yang digambarkan dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi wastaghfirhu innahu kana tawwabur. Jadi An-Nasr itu menceritakan ketika mereka menerima tauhid, selesai masalah. Dan mereka tidak punya keberatan sedikit pun dengan Nabi, tidak punya
mudah-mudahan diberi manfaat buat kita semuanya, diberi menjadi wasilah kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan di dalam setiap kesempatan kita memohon mudah-mudahan Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma firman sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat بحق ولدك وكرمك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ilmu kesesatan kita untuk membaca surah Al-Asr dan daripada tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi Muhammad wa alihi wasallam wa amilu shalihat